godaan itu muncul dari mata. Istilahnya kalau dalam satu pepatah, dari mata turun ke hati begitu. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 20 sampai dengan yang ke-35. Dan tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, bagian ini adalah berbicara tentang bahaya daripada perzinahan. Perzinahan di zaman sekarang itu menurut saya sangat masif ya. Kalau kita perhatikan bagaimana konten-konten di media sosial, itu rata-rata semuanya menjurus kepada pornografi. Dan kalau sudah banyaknya pornografi di media sosial yang berkeliaran begitu ya, maka baik yang tua maupun muda, maupun yang sudah menikah maupun yang belum menikah, itu akan tergoda untuk melakukan perzinahan. Baik secara seksual, secara nyata, ataupun secara pikiran begitu. Dan itu sudah masif sekali dalam media sosial. Kadang-kadang sudah sangat sulit untuk dikontrol. Maka yang paling baik adalah mengkontrol diri kita sendiri yang bisa mengkontrolnya. Nah, pada bagian ini, Amsal mengingatkan kepada kita bahwa dari mana awalnya tentang dosa daripada perzinahan ini. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ya, Good Readers di sini kalau kita bilang mata dan bulu mata itu adalah satu bagian yang tak terpisahkan begitu ya, karena memang dari situlah muncul cahaya, boleh seperti itu ya. Godaan itu muncul dari mata. Istilahnya kalau dalam satu pepatah, dari mata turun ke hati begitu. Dan memang bukan hanya sekedar gambaran perempuan, baik itu di media sosial, apapun bentuknya, maka kita terkadang-kadang bisa terpikat untuk kita mendekat. Nah, kalau sudah mendekat dan seterusnya, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Amsal mengatakan hati-hati dengan mata, artinya kita melihat itu harus bijaksana dan memilih begitu ya. Kalau bisa dihindarkan, karena dari mata itu bisa kita terpikat, mendekat malahan. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara menghindari daripada perzinahan ini? Amsal mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-23. Dikatakan adalah perintah itu pelita. Jadi perintah itu janganlah dianggap sebagai sesuatu yang mengekang. Perintah di sini bisa dikaitkan dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu menerangi cahaya kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan di jalan yang gelap. Kalau firman Tuhan kita anggap sebuah perintah yang mengekang, maka sebenarnya kita sedang berjalan di jalan yang gelap. Tetapi Amsal mengatakan untuk menghindari hal-hal yang berbau perzinahan dan seterusnya, maka engkau harus menganggap bahwa firman itu adalah pelita, supaya kaki kita, keadaan kita, lingkungan kita menjadi terang. Dan yang kedua adalah ajaran itu cahaya. Ya, ajaran itu membuat pikiran kita semakin lama semakin diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga semua perkataan kita, pikiran kita dijagai oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak terjerat dengan yang namanya tipu daya perzinahan. Dan kemudian teguran yang mendidik. Nah, memang kita perlu ditegur, kita perlu dididik oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita memperbaiki jalan kehidupan kita. Mungkin kita bisa serong gitu ya, atau jalan salah langkah, tetapi karena kita terbuka dengan didikan dan teguran Tuhan, maka kehidupan kita akan kembali lurus kembali. Jadi Good Readers, pada hari ini kita belajar kembali ya, bahwa dosa perzinahan itu bisa terjadi kepada siapapun dan tidak ada yang kebal. Oleh karena itu mari kita tetap pegang terus firman Tuhan, karena hanya hikmat Tuhan lah yang bisa menghindari kita daripada dosa perzinahan maupun dosa-dosa yang lainnya, supaya kita tidak terpikat oleh jeratan daripada dosa ini. Dan pada hari ini kita juga belajar bahwa bagaimana hikmat Tuhan itu harus menjadikan pelita, cahaya, dan juga didikan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.